Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat Wali Medsos dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Tuhan yang Maha Esa ya, sehat selalu untuk semuanya, untuk sahabat-sahabat Wali Medsos. Ya, di sini kita akan saya akan sedikit membongkar atau flashback, memberitahu kepada saudara-saudara semua apa-apa aja sih permasalahan Bahar Smith atau ketersandungan yang melibatkan Bahar Smith ya, sehingga beliau itu menjadi seorang residivis atau bolak-balik keluar masuk penjara ya. Saudara-saudara, ini yang pertama ya, pada tahun 2010 ya, ini keterkaitan terlibat dalam kerusuhan di makam Mbah Priok ya. Ingat saudara-saudara, ini di Koja waktu itu tahun 2010 di Koja Jakarta Utara ya. Jadi kerusuhan tersebut terjadi karena dipicu adanya rencana eksekusi tanah makam Mbah Priok yang ada di dalam area terminal peti kemas Tanjung Priok oleh pemerintah DKI Jakarta waktu itu. Ini yang pertama ya saudara-saudara ya. Jadi teman-teman yang belum paham juga biar sedikit banyak paham di sini ya. Kita kasih sedikit penyeimbangan informasi. Ya. Banyak sekali orang yang tidak tahu ya. Jangan pernah lupakan sejarah atau jejak digital semua. Aduh, ini sangat menyakitkan ini jejak digital ya. Yang kedua juga terlibat aksi penyerangan Jamaah Ahmadiyah itu di Kebayoran Lama 2010 saudara-saudara. Ya. Jadi selain di makam Mbah Priok, Bahar Smith ternyata pernah terlibat dalam aksi kerusuhan lainnya pada 2010 silam. Oke, saudara-saudara ya. Jadi teman-teman tahu ini. Ada lagi saudara-saudara. Tadi yang berapa? Yang kedua ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini juga ada keterkaitan dengan pengerusakan. Wah, keren juga ya. Jadi pengerusakan di kafe. Ya, pengerusakan di kafe The Moss. Wah, ini yang ketiga, ini ada pengerusakan kafe The Moss yang ada di Bintaro di Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Yaitu sekitaran tahun 2012 yang silam saudara-saudara. Ya, menurut saksi mata sih, masa yang datang mengendarai sepeda motor pada pukul 11 malam saat itu ceritanya ya. Tersebut tiba-tiba masuk ke pos keamanan dan meminta kafe ditutup. Wah, hebat, ngeri. Seperti yang punya negeri ya, seperti aparat saja ini. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan kepolisian ini diambil alih sama seorang Bahar Smith. Wah, ini sangat luar biasa ini. Ngeri-ngeri sedap juga ini. Dan mengakui Bahar Smith itu semua perbuatannya dan memang sengaja untuk sweeping ya waktu di cafe The Moss itu. Waktu itu dia mengatakan seperti itu. Terus keberapa berarti saudara? Keempat berarti ya. Jadi kasus yang keempat dulu ini ada kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Ini yang dilakukan 2018. Jadi yang baru-baru ini biar tahu ini, yang belum pernah mengenal sesosok Bahar Smith ya. Jangan melihat hanya sekilas beliau ini berceramah pakai udeng-udeng, tetapi tidak melihat residivis masalahnya apa ini. Ya. Akhir November 2018 lalu, nama Bahar bin Smith menjadi perbincangan setelah video ceramahnya viral dan dilaporkan Jokowi Mania, yaitu Joman. Serta Siber Indonesia ya. Saya tahu Siber Indonesia itu, si Bang Muanas ya, Habib Muanas dan kawan-kawan yang melaporkan waktu itu. Nah, itu juga saya pernah dengar, memang saat itu juga kami juga ikut mengkanter karena ya ini menimbulkan banyak sekali perpecahan atau dampak sosial yang sangat luas sekali ya, karena berbicara pendukung waktu pilpres, masa pilpres ini kan ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ini dampak sosial. Jadi apapun itu harus bisa membedakan ya. Namanya mengkritik dengan mencaci
membuat sara, menghina, apalagi itu sebagai salah satu simbol negara ya. Presiden itu salah satu simbol negara, nggak boleh kau. Apalagi anda ini seorang, ada kutip apa, ada sedikit nempel itu gelar Habib. Masa seorang habaib ini tidak mengerti bagaimana cara menghormati para ulil amri ya, para umaro. Harusnya lebih paham ya, nggak perlu diajarin ya. Ada gelar Habibnya, pekerjaannya dakwah ya. Tapi teman-teman juga jangan salah paham ya, harus bisa membedakan antara syahid dan Habib. Kalau Habib itu sudah jelas syahid, kalau Habib itu sudah jelas zuriyah Nabi, kalau Habib itu sudah jelas cucu Nabi. Tetapi kalau syahid ya, syahid itu udah jelas cucu Nabi, belum tentu Habib. Lalu perbedaannya apa dengan Habib? Habib ini Habib ini adalah penyertaan seseorang memberikan gelar kehormatan dengan dengan sebutan Habib. Jadi ketika gelar Habib atau Habaib ini disematkan ini ya untuk kepentingan dakwah tentunya, dan itu sebuah gelar. Ya, itu sebuah gelar. Jadi harus bisa membedakan. Jadi kalau Habib sudah jelas Sayyid, sudah jelas itu juriyah. Kalau untuk masalah Bahar Smith ini dia cucu Nabi atau tidak, wallahu alam, katanya sih cucu Nabi. Dan yang terakhir saya dengar juga cucu Nabi yang ke-26 ya. Tidak tahu ya. Saya tidak peduli kalau hak batil. Salah saya sampaikan. Saya tidak mau terintervensi atau intimidasi karena dia punya gelar. Salah ya salah. Ya kalau tidak bisa jadi panutan ya tidak bisa jadi panutan. Jangan langsung gara-gara itu silau saya. Jangan. Ya saudara-saudara, jangan silau gara-gara gelar ya. Kita tidak boleh. Kita ini umat Rasulullah ya. Ya kita lanjut ya. Dulu dalam video yang viral itu di medsos, Habib Bahar itu menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Wow, ini sangat bikin sara sekali ya. Fitnah tetapi belum pernah bisa membuktikan. Dan pada reuni akbar alumni 212 yang berlangsung minggu ya, di tanggal 2 bulan 12 2018, Habib Bahar ini mengungkapkan alasan mengapa ia menyebut nama Jokowi dalam ceramahnya. Terlebih saat itu ia melontarkan pernyataan kontroversi. Saya sampaikan kenapa saya berkata seperti itu, karena kita lihat dalam peristiwa 4 November 2016, para ulama dan Habib diberondong gas air mata, tapi presiden malah kabur. Ini fitnah. Padahal saya tahu tuh presiden saat itu di mana. Kenapa saya tahu? Saya ini salah satu rakyatnya, masa saya tidak tahu. Jadi begini loh. Ya saya sedikit saya bukakan narasi ya. Mana iya seorang presiden kabur? Presiden itu enggak tahu, tugasnya juga nggak cuma ngurusi demo-demo. Banyak, dia harus keluar negeri, harus ngurusin ini, harus menandatangani ini, harus ngecek yang sebelah sana. Wah, jadi presiden ini ngurusin orang se-Indonesia, nggak cuma ngurusin orang 212, yaitu apa? Biro Sableng. Ya. Presiden nggak cuma ngurusin kau, Bib. Makanya undang-undang dong Jokowi kalau mau demo tuh dikasih tahu dulu. Jokowi, saya mau demo begitu. Kan udah kasih tahu ya, dia enggak. Lantas bukan artinya itu kamu artikan bahwa Jokowi kabur. Nah, ini makanya ya tabayun dulu. Ada ini kan seorang Habib. Harusnya ada yang lebih paham ya kalau seorang Habib ya. Apalagi seorang pendakwah ya. Dulu juga pernah mengucapkan ya, Bahar itu, kalian yang melaporkan saya, jika hal itu akhirnya dianggap kesalahan maka saya tidak akan minta maaf. Dengan sombongnya, dengan congkaknya, dengan angkuhnya, lebih baik saya busuk dalam penjara. Ya. Terus tadi yang keempat ya. Yang kelima, diduga aniaya 2 remaja di Bogor itu pada tahun 2018. Jadi belum selesai kasus ujaran kebencian terhadap Jokowi, Habib Bahar bin Smith ini diperiksa Direktur Kriminal Umum Polda Jabar. Itu pada tanggal 18 bulan 12 2018 ya. Ya itu ya. Jadi
menganiaya 2 remaja di Bogor itu pada tahun 2018. Oke. Terus itu penganiayaan diduga dilakukan di sebuah pesantren. Sebentar ini saya bacain sedikit. Penganiayaan diduga dilakukan di sebuah pesantren di Kecamatan Kemang pada Sabtu tanggal 1/12/2018 pukul 11. Ia dilaporkan ke Polres Bogor atas dugaan secara melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan dengan nomor laporan sekian. Ya, kalau tidak salah itu kena pasalnya 351 ya, penganiayaan ya. Wah, ngeri juga ya. Ngeri. Ya. Jadi saudara-saudara di sini biar sedikit ada gambaran, paham gitu. Jadi paham teman-teman ya. Terus tidak cukup sampai situ ya teman-teman. Nah, jadi ada lagi ya. Di dalam LP sendiri terakhir ya, di dalam LP sendiri saya pernah mendengar bahwa Habib Bahar ini pernah memukul terduga atau bukan terduga ya. Sebentar saya sedikit lupa. Bahar Smith ini pernah memukuli di dalam LP ini orang yang terjerat kasus mutilasi kalau tidak salah itu dengan hukuman mati ya. Ini berantem di dalam LP. Ya hanya perkara masalah utang piutang. Jadi dari sini saudara-saudara ya, dan masih banyak lagi sebetulnya sih. Ini fakta-fakta yang terjadi terhadap apa-apa yang menjerat Bahar Smith. Jadi ini adalah gambaran bahwa Bahar Smith ini tidak ubahnya seperti preman, berantem, menganiaya orang. Hanya bedanya Bahar Smith ini hanya berjubah ya. Menggunakan gelar kehabibannya itu. Jadi kalau saya rasa saya tidak yakin ketika tidak menggunakan gelar Habib, Bahar Smith ini banyak pendukung. Saya tidak yakin. Coba kasih tulisan Kang Bahar gitu aja, belum tentu. Kecuali dia main film ya, seperti Kang Bahar preman pensiun ya. Kalau cuma menggunakan Bahar, Mas Bahar, atau nggak usah menggunakan emblem agama atau gelarnya, Habib Bahar, saya rasa enggak seperti itu ya. Enggak terlalu banyak pengikut ya. Ya makanya banyak orang yang simpatik, banyak orang yang dianggap mewakili ini. Wih, jadi habislah rizik, terbitlah Bahar sekarang. Dianggap mewakili, ya sudah. Ada Bahar Smith, ya sudah, dia seorang pemberani, dia seorang mujahid. Iya. Dia singa katanya. Iya, buat saya sih singa ompong. Ya, strategi perangnya sangat luar biasa. Mau perang sama siapa? Perang sama siapa? Saya tanya. Makanya saya sih masih melontarkan tantangan ya untuk tinju ya. Duel ya. Untuk duel sampai mati boleh. Kalau sampai mati melanggar hukum ya nggak usah sampai mati lah. Saya juga masih pengen hidup sih. Ya, kasihan juga kalau Bahar nanti bunuh saya juga, hukuman dia nanti tinggi juga. Janganlah ya. Gue sudah bonyok-bonyokan aja lah. Kalau nanti saya yang kalah berarti ya. Kalau emang perjanjian nggak ada tuntutan berarti nggak ada hukuman gitu. Kalau mati jangan deh, terlalu tinggi. Tetapi boleh kalau kepepet boleh, enggak apa-apa. Kok jadi grogi begini jadinya. Tapi serem juga dia. Soalnya saya melihat dari masa lalunya Bahar Smith. Saya melihat masa lalu dari Bahar Smith ini adalah seorang preman ya. Tukang berantem, ngeri-ngeri sedap juga ya. Tapi ya saya sudah terlanjur bikin tantangan. Makanya saya masih menunggu ini jawaban dari Bahar Smith nih. Kapan? Ya, ringnya di Cirebon saya siapkan nanti. Ya, nanti perjanjian disaksikan nanti oleh bapak-bapak kepolisian boleh. Ya, supaya tidak ada tuntutan. Bila perlu disaksikan oleh bapak-bapak TNI boleh. Ya. Nanti ringnya saya fasilitasi bila perlu ya di Cirebon ya, saya minta ya.
Tidak di Bogor, tidak di tempat saya, tidak. Di tengah-tengah saja. Nanti kalau memang ada kesepakatan untuk duel sampai mati, saya masih menunggu jawaban itu untuk Bahar Smith. Ya, karena kenapa saya jengkel? Karena ini sudah sangat keterlaluan dan sangat meresahkan bagi semua khalayak masyarakat Indonesia. Saya sekali lagi bilang ya, hei Bahar, kau itu kalau terus-teruskan dengan ceramah-ceramah seperti itu sama dengan Anda menciptakan kaum-kaum radikal. Lihatlah apa yang terjadi. Umat bukannya bersatu, malah terpecah belah gara-gara kamu Bahar. Bajingan kamu itu. Oke, sudah. Sudah cukup pemirsa, emosi lagi saya. Mohon maaf lahir batin ya. Astagfirullah. Jadi emosi lagi saya. Jadi begitu ya, saudara-saudara ya. Jadi kita bongkar sedikit masa lalu Bahar dulu. Bahar Smith ini kenapa dia menjadi seorang residivis, keluar masuk penjara, getol sekali ya. Senang sekali masuk penjara karena emang di dalam penjara pun dia pernah pukulin orang juga, berantem juga kasusnya. Berantemnya karena apa? Ya masalah utang piutang sama. Ya. Yang dipukulin ya santri, anak kecil, anak di bawah. Makanya kalau mau pukulin saya lah nggak apa-apa lah. Duel ya. Saya minta ya untuk umat, mohon maaf umat ya. Kalau ada yang pro ataupun yang kontra, mohon maaf. Jangan ikut-ikutan. Ini saya murni menantang Bahar Smith. Ya doakan saja. Insya Allah apa yang hak dan apa yang batil tidak akan pernah tertukar menjadi satu. Ya, yang hak ya hak, yang batil ya batil. Insya Allah batil akan ditumbangkan sendiri sama Allah. Jadi ada tidak usah ikut terprovokasi ini karena saya sangat jengkel sekali, sangat gemes sekali. Ini membuat bahaya. Ini bapak-bapak TNI dan Polri ya Pak. Bapak Polri, bapak-bapak yang ada di kepolisian, cepat ditindak, cepat ditangkap. Bapak-bapak harus cepat tindak Pak. Orang seperti Bahar Smith ini nanti ketika ini besar ya, bahayanya ketika dia setiap berceramah fatwanya ini dijadikan sebuah fatwa kebenaran, walaupun salah dianggap kebenaran. Saya takut ini menjadi benalu untuk bangsa ini ketika membuat fatwa-fatwa yang tidak baik, provokasi yang tidak baik. Ya, umat menjadi pecah, satu sama lain menjadi ribut. Ini sangat berbahaya bapak-bapak. Bapak-bapak Polri, jangan pernah takut ya dengan orang-orang seperti Bahar Smith ini. Karena saya pribadi ya, saya sudah menyampaikan berkali-kali kalau Bahar Smith ini tidak pantas dengan sebutan Habib ya. Karena buat saya Bahar Smith ini adalah bajingan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.